Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 dari kelas manajemen pemasaran C akan mempresentasikan mengenai materi delivering value. Nah, sebelum kami lanjut pada materi pembahasan yang akan kami bawa pada siang hari ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama di sini saya sendiri yaitu Alian Ritahrina dengan NRP 022 dan ditemani dua rekan saya. Yang pertama ada Prima Yuliana dengan NRP 010 dan juga Ahmad Agung dengan NRP 062. Berikut adalah outline yang akan kami bahas pada hari ini. Oke, pertama kita masuk pada bab saluran pemasaran dan jaringan nilai. Yang dimana pengertian dari saluran pemasaran itu sendiri adalah serangkaian aktivitas yang terstruktur dan saling bergantung, yang terlibat dalam pengantaran layanan atau produk dari produsen hingga konsumen. Dan saluran pemasaran ini itu juga melibatkan berbagai perantara, seperti distributor, grosir, agen, dan pengecer yang membantu dalam mendistribusikan produk secara efisien. Lalu, saluran pemasaran atau marketing channels itu juga menjalankan beberapa fungsi. Antara lain tuh ada distribusi fisik. Nah, distribusi fisik ini tuh berguna sebagai jalur, distribusi utama yang memungkinkan produk mencapai konsumen dari produsen. Lalu ada penyedia informasi, termasuk informasi produk, harga, dan manfaatnya. Nah, juga berfungsi sebagai promosi yang dimana dapat membantu dalam melakukan promosi sehingga dapat meningkatkan kesadaran konsumen tentang produk tersebut dan sebagai penentu harga. Nah, saluran pemasaran ini tuh membantu dalam menentukan harga yang tepat untuk sebuah produk. Jenis saluran pemasaran. Di sini kami membawa 4 jenis saluran pemasaran, yang dimana yang pertama saluran pemasaran langsung, yaitu produsen menjual produk secara langsung pada konsumen tanpa adanya perantara. Contohnya, itu secara online, terus penjualan melalui toko milik produsen. Dan yang kedua, saluran pemasaran tunggal, di mana produk dijual melalui satu saluran pemasaran utama saja. Contohnya yaitu produk dijual hanya melalui toko fisik. Lalu yang ketiga, saluran pemasaran ganda. Produk dijual melalui beberapa saluran pemasaran secara bersamaan. Contohnya, produk dijual melalui toko fisik dan juga melalui platform e-commerce. Nah, lalu yang keempat, saluran pemasaran tertutup. Di sini itu hanya anggota tertentu yang diizinkan untuk menjual produk. Contohnya hanya agen resmi yang diizinkan menjual produk tersebut. Tipe saluran pemasaran di sini dibagi menjadi dua, yaitu ada direct marketing channel dan juga indirect marketing channel. Nah, direct marketing channel ini itu produsen berkomunikasi dan menjual produk itu langsung kepada konsumen tanpa melalui perantara apapun. Nah, contoh dari direct marketing channel itu ada melalui website, email, media sosial, telepon, atau interaksi tatap muka. Nah, keuntungan dari direct marketing channel ini tuh adalah produsen memiliki lebih banyak kontrol atas citra merek, harga, dan pengalaman pelanggan, serta lebih fleksibel dalam menyesuaikan penawaran dan merespon umpan balik pelanggan. Selain itu, saluran pemasaran direct ini tuh juga memberikan lebih banyak kesempatan untuk membangun loyalitas dan kepercayaan pelanggan, serta data dan wawasan tentang perilaku dan preferensi pelanggan. Nah, bedanya dengan indirect marketing channel itu, indirect itu melibatkan pihak ketiga seperti pengecer, distributor, grosir, ataupun agen yang membantu produsen dalam mencapai konsumen dan memfasilitasi transaksi yang ada. Contoh dari indirect di sini itu bisa dikatakan seperti pasar online, toko fisik, katalog, atau referensi. Tapi indirect ini memiliki keuntungan juga, yang dimana produsen itu dapat memanfaatkan jaringan perantara yang sudah ada untuk mencapai konsumen dengan lebih efisien, serta dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan penjualan. Namun, indirect ini juga memiliki kelemahan, yang dimana dari saluran pemasaran ini produsen tuh memiliki sedikit kontrol atas citra merek, harga, dan pengalaman pelanggan, serta harus berbagi keuntungan dengan perantara. Nah, jadi di sini ada contoh dari perusahaan yang menggunakan direct marketing channel dan juga indirect marketing channel. Direct marketing channel ini ada Amazon, yang dimana Amazon itu menggunakan email, marketing, dan pemasaran langsung untuk mempromosikan produk kepada pelanggan. Dan juga terdapat Gojek,
yang dimana Gojek di sini tuh menggunakan aplikasi dan interaksi tatap muka untuk menghubungkan pengemudi dengan pelanggan. Lalu di indirect marketing channel ada Unilever dan juga Nestle, yang dimana kedua perusahaan ini tuh menggunakan toko fisik, pasar online, dan agen untuk menjual produk ke konsumen. Kemudian di sini ada value network ya, atau bisa dibilang sebagai jaringan nilai. Nah, jaringan nilai itu adalah sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan perusahaan untuk mencari, menambah, dan menyampaikan penawarannya. Nah, tujuan dari adanya jaringan nilai ini itu untuk menciptakan nilai bagi pelanggan dengan memberikan pengalaman yang lancar dan terintegrasi di semua titik kontak. Contohnya di sini ada Polytron. Saya Prima, NRP 010, izin menjelaskan mengenai push and pull strategi. Nah, strategi push sendiri menggunakan tenaga penjualan produsen, uang promosi perdagangan, atau cara lain untuk mendorong perantara mempromosikan produk dan menjual produk kepada pelanggan. Lalu strategi pull sendiri, produsen menggunakan iklan promosi dan bentuk komunikasi lainnya untuk membujuk konsumen dan perantara sehingga mendorong adanya pembelian produk. Nah, berikut ini merupakan produk atau brand-brand yang menggunakan strategi push and pull. Di sini ada Apple, Coca-Cola, dan Nike. Saya akan menjelaskan contohnya itu dari produk Apple. Nah, strategi push sendiri, Apple itu memastikan ketersediaan produknya di dalam toko-toko yang menjalin kerjasama dengannya. Lalu kemudian untuk strategi Pull-nya yaitu Apple memasarkan produknya melalui iklan dan media komunikasi lainnya agar menarik perhatian konsumen, kemudian mendorong adanya suatu pembelian produk. Multi-channel marketing. Multi-channel marketing ini juga dikenal sebagai omni-channel marketing, yang dimana pendekatannya ini melibatkan penggunaan berbagai saluran pemasaran untuk menjangkau dan terlibat dengan pelanggan. Multi-channel marketing ini juga memungkinkan perusahaan memberikan pengalaman pelanggan yang lancar dan terintegrasi, meningkatkan visibilitas merek, dan menjangkau pelanggan di berbagai titik kontak. Nah, multi-channel marketing ini juga memiliki tantangannya. Perusahaan tuh diharuskan untuk mengelola konflik saluran secara efektif dan memastikan penyampaian pesan dan branding yang konsisten di seluruh saluran dan mengintegrasikan saluran dan sistem mereka untuk pengalaman pelanggan yang lancar. Nah, di sini multi channel marketing itu juga memberikan manfaat penting bagi perusahaan yang menerapkannya, yaitu ada 3. Pertama itu ada peningkatan cakupan pasar, lalu biaya saluran yang lebih rendah, dan kemampuan melakukan penjualan yang lebih disesuaikan. Di sini kemudian terdapat channel revolution. Mohon maaf, digital channels revolution. Nah, menurut pengertian Cave tahun 2002, pemasaran digital adalah penerapan teknologi digital yang membentuk saluran online ke pasar. Nah, teknologi digital itu meliputi website, email, database, digital TV, dan melalui berbagai inovasi terbaru lainnya, termasuk di dalamnya terdapat blog, podcast, dan media sosial. Lalu harapannya konsumen dengan adanya revolusi digital tersebut itu adanya dukungan pelanggan di toko online, offline, atau telepon. Kemudian ada cek ketersediaan produk di online, lalu di toko lokal sebelum pergi. Lalu ada periksa apakah produk yang tidak tersedia bisa diantar dari toko lain. Lalu ada pesan online dan ambil di lokasi retail. Lalu ada pengembalian produk yang dibeli secara online ke toko. Pengembalian produk yang dibeli secara online ke toko pengecer terdekat lalu mendapatkan diskon berdasarkan total belanja online. Lalu di sini contohnya itu terdapat Walmart supermarket atau supercenter. Nah, revolusi digital yang sudah dilakukan itu seperti adanya
akuisisi e-commerce seperti mengakuisisi Jetcom pada tahun 2016 dan Flipkart pada tahun 2018. Kemudian terdapat pengembangan layanan pengiriman seperti pengiriman sehari, program pengiriman sehari, lalu kemudian adanya investasi dalam teknologi. Walmart itu menginvestasikan banyak teknologi untuk meningkatkan pengalaman belanja online maupun offline kepada konsumen, seperti mengembangkan aplikasi sendiri. Lalu ada inovasi dalam pusat distribusi. eh, Walmart menggunakan pusat distribusi mereka untuk memproses pesanan secara cepat. Lalu kemudian terdapat omnichannel shopping. Walmart berfokus kepada integrasi pengalaman berbelanja di toko offline dan online dengan konsep omnichannel. Lalu terdapat penjualan online yang meningkat. Jadi penjualan online meningkat itu dikarenakan pada saat COVID, Walmart menggunakan kesempatan ini dengan adanya penjualan secara online. Selanjutnya, channel design decision. Berfokus bagaimana perusahaan memilih saluran distribusi yang tepat untuk produk mereka. Nah, pemilihan saluran distribusi ini dapat membantu perusahaan mencapai target pasar yang lebih luas dan meningkatkan penjualan produk. Dalam hal ini, mempertimbangkan faktor seperti karakteristik produk, pasar, dan perusahaan. Selanjutnya, ada manfaat channel design decision. Yang pertama, dapat produk tersebut menjangkau pelanggan yang tepat pada waktu yang tepat sehingga meningkatkan kepuasan dan kualitas pelanggan. Nah, hal ini berkaitan dengan bagaimana layanan tersebut. Selanjutnya itu membantu minimalisir biaya, meningkatkan inovasi dan meningkatkan kinerja saluran secara keseluruhan. Jadi kinerja itu meningkat karena channel yang memiliki kejelasan. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah channel design decision. Yang pertama, menganalisis kebutuhan konsumen, yaitu bagaimana konsumen ini ingin mengakses dan membeli produk atau layanan. Ini yang selanjutnya yaitu menentukan tujuan saluran. Uh, Saluran ini memiliki tujuan sesuai dengan tingkat pasar atau tingkat pelanggan yang ditargetkan. Misal, sebuah produk A memiliki target pasar menengah ke bawah. Jadi mereka harus memiliki saluran yang dapat yang mudah diakses oleh masyarakat menengah ke bawah. Selanjutnya itu mengidentifikasi alternatif utama. Alternatif ini digunakan apabila uh, channel yang pertama itu tidak berjalan dengan baik. Selanjutnya itu adalah evaluasi. Nah, selanjutnya ini channel design 5 open. Yang pertama, design large size. Jumlah unit yang diinginkan oleh saluran itu dibeli oleh pelanggan pada suatu kesempatan. Jadi di sini sama saja dengan permintaan oleh saluran tersebut. Yang kedua itu waiting dan income. Adalah waktu pelanggan menunggu pengiriman barang seperti shipping atau pengiriman barang secara melalui beberapa layanan seperti Gojek dan lain-lain. Uh, Selanjutnya ada special convenience. Sejauh mana saluran tersebut pelanggan untuk membeli produk. Jadi yang ketiga ini berfokus pada kemudahan dalam konsumen untuk membeli produk tersebut. Nah, selanjutnya ada produk variety, yaitu ragam produk yang disediakan oleh saluran pemasaran. Ini berkaitan dengan bagaimana saluran tersebut memotivasi perusahaan dalam memberikan inovasi dalam produk tersebut. Jadi semakin banyak saluran yang tersedia pada pemasaran, maka semakin banyak ragam produk yang dapat dipilih oleh konsumen. Selanjutnya inovasi backup, yaitu layanan tambahan seperti kredit, pengiriman, pemasangan, dan perbaikan yang disediakan oleh saluran. Sekian
Terima kasih dari kelompok kami. Jika ada kalimat yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.